Fitrianti Samin dengan NIM 291424089. Saya dari kelas B, kelompok 4. Di sini saya akan mereview tentang peristiwa Pilkada Kota Gorontalo tahun 2024. Pilkada Kota Gorontalo 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi di daerah ini. Dengan pelaksanaan yang dijadwalkan pada tanggal 27 November tahun 2024, berbagai aspek terkait pemilihan ini, maka dari itu saya menganalisis juga memberikan ulasan terkait Pilkada 2024 ini. Pada Pilkada kali ini terdapat 4 pasangan calon yang bersaing untuk memimpin Kota Gorontalo. Yang pertama ada Rami Anwar bersama Ana Supriyana Abdul Hamid. Yang kedua ada Adhan Dambea bersama Indra Gobel. Yang ketiga ada Idris Rahim dan Andi Ilham. Yang terakhir ada Rian Kono bersama Charles Bududoku. Setiap pasangan calon membawa visi dan misi yang berbeda, mencerminkan pendekatan mereka terhadap isu-isu lokal yang relevan bagi masyarakat. Isu-isu kunci dalam kampanye beberapa isu utama yang kemungkinan akan menjadi fokus dalam kampanye dan diskusi publik meliputi: yang pertama ada pembangunan infrastruktur. Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai menjadi prioritas bagi banyak pemilih. Calon yang diharapkan memiliki program yang jelas untuk meningkatkan sektor-sektor ini. Pengelolaan sumber daya alam. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Gorontalo, pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Terakhir ada partisipasi masyarakat. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada ini, termasuk pembiayaan menjamin anggaran yang cukup untuk kelancaran proses pemilihan, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan ini. Sumber daya manusia menyediakan pelatihan bagi petugas pemilu untuk memastikan bahwa mereka siap melaksanakan tugas dengan baik, sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan lancar. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada tahun ini sangat baik dan banyaknya kalangan orang tua serta anak-anak muda dan para lansia yang ikut berpartisipasi dalam pilkada tahun 2024 ini. Kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah. KPU juga berupaya meningkatkan kesadaran pemilih melalui berbagai program sosialisasi. Kesimpulan dari ini yaitu adalah Pilkada Kota Gorontalo 2024 bukan hanya sekedar ajang politik, tetapi juga merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan daerah melalui pilihan pemimpin yang tepat. Dengan adanya berbagai pasangan calon, masyarakat diharapkan dapat melakukan analisis mendalam mengenai visi dan misi masing-masing calon sebelum memberikan suara. Keberhasilan pilkada ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga serta transparansi dalam proses pemilihan. Jika semua pihak terlibat secara positif, pilkada ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Gorontalo ke depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihana Zakira Ismail dari kelas B. Di sini saya akan mereview peristiwa Pilkada Kota Gorontalo tahun 2024 yang dimana telah ditetapkan 4 pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. 4 pasangan calon ini terdiri dari Rami Anwar dan Ana Supriyana Abdul Hamid, Adhan Dambea dan Indra Gobel, Idris Rahim dan Andi Ilham, serta Rian Kono dan Charles Bududoku. Masing-masing paslon memiliki latar belakang juga pengalaman yang berbeda yang tentu akan berpengaruh pada kampanye juga visi dan misi yang telah mereka tawarkan pada masyarakat. Tentunya setiap paslon memiliki
Visi dan misi pada fokus yang berbeda, yaitu pada isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo. Misalnya ada paslon yang menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, juga ada yang menekankan lebih pada fokus pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Gorontalo. Keberagaman visi dan misi ini menjadikan masyarakat memiliki pemilihan yang luas yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam proses kampanye, setiap paslon tentunya memiliki hambatan juga tantangan, termasuk isu-isu politik yang kompleks dan kebutuhan untuk menjangkau pemilihan di berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat Kota Gorontalo berharap agar pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah, membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bahtiar Makarao. Saya dari kelas B. Saya akan mereview Pilkada Kota Gorontalo 2024. Pilkada Kota Gorontalo 2024 diwarnai oleh kehadiran 4 pasangan calon yang memiliki latar belakang dan visi yang beragam. Pasangan pertama yaitu Idris Rahim dan Andi Ilham. Dikenal dengan pengalaman Idris dalam pemerintahan dan semangat muda Andi yang ingin memajukan melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Sementara itu, Rian Kono dan Charles Budi Dokum menawarkan pendekatan yang lebih fokus pada kebudayaan. Dengan Rian yang berpengalaman sebagai birokrat dan Charles yang memiliki latar belakang di bidang seni. Kedua pasangan ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo. Di sisi lain, dua pasangan calon lainnya juga memiliki potensi yang tidak kalah menarik. Masyarakat diharapkan untuk mengenal lebih dalam visi dan misi dari masing-masing kandidat, mengingat persaingan yang ketat di antara mereka. Dengan adanya laporan gugatan hasil pemilihan yang mungkin muncul, tantangan dalam proses pemilihan ini semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk memahami setiap calon dan memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi Kota Gorontalo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Heni dengan NIM 2914242122 dari kelas B Komunikasi. Pilkada Kota Gorontalo pada tahun 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi lokal yang dapat mempengaruhi perkembangan kota tersebut dalam berbagai aspek seperti pemerintahan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangi dalam menjalani proses demokrasi ini, yaitu ada pendapat yang pertama, peningkatan partisipasi warga, yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat penting untuk menciptakan legitimasi bagi pemimpin yang terpilih. Yang kedua, ada pencalonan pemimpin yang kompeten, yaitu pemilih perlu memiliki pemimpin yang tidak hanya populer tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang jelas dalam pembangunan kota. Penyelenggaraan pilkada yang adil dan transparan. Proses pilkada harus dilaksanakan secara transparan dan adil atau tanpa adanya praktik politik uang atau kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bukan cuma pendapat, ada juga saran untuk demokrasi tahun ini, yaitu pertama, peningkatan pendidikan politik, yakni menyediakan program edukasi politik yang mudah diakses bagi masyarakat, agar pemilih lebih paham mengenai calon, platform mereka, dan proses pemilihan itu sendiri. Yang kedua dan yang terakhir adalah dialog dan kolaborasi antar calon, mendorong adanya dialog antar calon untuk mendiskusikan isu-isu utama yang dihadapi Kota Gorontalo, seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Sekian.